Bagaimana dengan orang yang menuhankan uang? Disebutkan dalam Al-Quran. Manit Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, tentang sikap bagaimana menyikapi 27 November nanti, saya bacakan fatwa MUI Jawa Tengah. 1. Memilih dalam pemilihan umum adalah hak konstitusional. Demikian juga menggunakan hak pilih berdasarkan kecenderungan agama, suku dan kelompok. 2. Umat Islam wajib memilih calon pemimpin yang seakidah, amanah, jujur, terpercaya, serta memperjuangkan kepentingan dan syiar Islam. Yang ketiga, memilih pemimpin yang tidak seakidah atau sengaja tidak memilih padahal dia ada calon yang seakidah, hukumnya haram. Ditetapkan di Semarang 23 November 2024, 21 Jumadil Awal 1446 Hijrah. Sudah diposting di channel Ustadz Abdul Somad. Subscribe, like, share, and comment. Kemudian tentang Adinda Mulyono, kalau dosanya kepada Allah, taubat nasuha. Dalilnya, mamin muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, summa yatatahhar, bersuci, mandi, tayamum, wudu, summa yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya. Dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia, maka dia minta maaf, minta ampun. Kalau terkait dengan uang, kembalikan, pinjam meminjam, maka dilunasi, dikembalikan barangnya. Kalau dia sudah melakukan taubat kepada Allah, minta maaf kepada manusia, maka dia husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Supaya hati kita senantiasa takut kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Sifat itu disebut dengan takwa. Dan Muhammadiyah mengambil nama itu untuk nama masjidnya, Masjid At-Taqwa. Adapun kebaikan-kebaikan amalnya, maka itu untuk menolong dia di hadapan Allah. Apakah kita masuk surga karena amal kita? Tidak. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, saya masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya dalam sholat kita katakan Rabbighfirli warhamni. Orang yang sudah meninggal Allah maghfir lahu warhamhu. Orang yang sudah meninggal disebut almarhum, orang yang dapat rahmat kasih sayang Allah. Saat buka Quran, sifat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan saya Adinda Mulyono mendapatkan kasih sayang Allah sehingga mulia. Ini nama Mulyono saya kasih tahu sebenarnya adalah mulia. Adinda Muhammad Fatih, bagaimana dengan orang yang menuhankan uang? Disebutkan dalam Al-Quran, manittakhadha ilahahu hawah. Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Zaman kakek kita dulu, dia sholat subuh dulu dilanggar, habis sholat subuh pulang ke rumah sarapan, habis itu dia pergi ke sawah. Nanti menjelang zuhur dia sudah bersih-bersih sholat zuhur. Lanjut lagi makan siang, istrinya bawa makanan. Habis itu dia sholat asar baru pulang ke rumah. Sholatnya nggak tinggal, sawahnya banyak, anaknya banyak. Mati lampu habis isya, lahir do re mi fa sol la si do. Zaman sekarang sebelum azan subuh sudah keluar rumah. Macet, ketinggalan di kantor, ditekan atasan. Stres, depresi. Pulangnya rapat meeting, gak sempat sholat zuhur asar. Sampai rumah macet total, maghrib tinggal, ketiduran, isya selesai. Gak pernah ketemu istri. Anak pun gak lahir karena gak bisa ditransfer melalui bluetooth. Anak gak banyak, kehidupan juga gak kaya-kaya banget.
sholat enggak, silaturahim pun juga tidak. Lalu apa? Hidup hanya sekedar pernah lewat di Jalan Sudirman. Untuk apa kita hidup? Jadi kita renungkan kembali, hidup hanya sementara, bekal kita menghadap Allah sholat. Alhamdulillah adik-adik punya fasilitas tempat sholat di masjid yang cantik dan indah. Enggak ada alasan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang untuk tidak sholat dengan nyamannya. Saya senang sekali berada di sini. Mudah-mudahan adik-adik sukses semua dan sholatnya tidak tinggal insya Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah sholatuhu, sholat. Kalau sholatnya baik, sholahal amalu kulluh, amal yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, amal yang lain pun juga ikut rusak. Pak Soekarno tentang pertempuran yang sedang heboh di dunia, Ukraina dengan Rusia, belum lagi selesai Palestina dengan Israel. Lalu bagaimana sikap kita? Arab, bahasanya Arab, sukunya Arab menjadi 22 negara Liga Arab. Eropa itu satu dataran, satu bumi kecuali UK itu terpecah menjadi Jerman, Belanda, Prancis, Portugis. Afrika satu daratan utuh, negaranya 50 negara. Kita pulau, lebih 17.000 pulau, sukunya macam-macam, bisa diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang mengikat kita ini apa? Yang mengikat kita ada dua. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sifat ketimuran. Saya belajar di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan saya tidak menemukan itu. Sifat ketimuran, kelembutan, kebaikan. Saya ketemu sama orang Maroko. Orang Maroko di Casablanca nanya, kamu orang mana? Saya bilang saya Indonesia. Dia sangka Thailand, dia lihat agak mirip-mirip dikit. Dia cerita sama saya sholat di Masjidil Haram, enggak ada tempat. Saya berdiri lama, tiba-tiba datang orang makhluk mirip wajahnya seperti kamu. Dia miring sedikit, dia kasih panggil saya tempat. Orang Maroko sangat berkesan dengan saudara saya yang waktu haji ngasih dia tempat. Tapi ada orang yang sebangsa dengan saya, kata dia, tongkatnya saya geser, dia ngamuk. Itu yang bicara itu bukan keislamannya, tapi ketimurannya. Memang kita ini baik. Kedatangan Islam ke tempat kita itu liutammima makarimal akhlak. Tentang menggunakan tangan kanan. Di Mesir kalau mengembalikan uang itu masih pakai tangan kiri. Yang nggak boleh pakai tangan kiri itu cuman makan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Tapi untuk mengembalikan tetap pakai tangan kanan. Nunjuk masih tetap biasa. Tapi kita di Jawa nunjuk. Sopan santun, tata krama, kesopanan, kebaikan. Ini yang membuat kita bisa bersama bersatu. Jadi kalau kemakmuran ini tidak merata, memang bisa jadi kita akan terpecah belah. Karena ada orang yang tanahnya sangat makmur tapi dia nggak dapat apa-apa. Ada orang yang sungainya banyak nggak ada jembatannya. Ada orang yang di kampungnya nggak ada sungai, jembatannya banyak sekali. Jembatan penyeberangan. Maka kecemburuan sosial ini bisa memperpecah kita. Siapapun yang mengambil harta di Indonesia ini secara bebas dengan korupsi, dialah penyebab perpecahan NKRI yang kita semarakkan di mana-mana. NKRI harga mati itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa yang besar? Di Maroko, di Rabat, ada satu jalan namanya Jalan Soekarno. Foto saya masih ada, saya berfoto di situ. Ada satu jalan namanya Jalan Bandung. Kenapa ada Bandung, ada Soekarno? Karena di zaman dulu ada 2 blok dunia. Satu blok barat Amerika, satu blok timur Rusia, Uni Soviet. Tapi ada yang disebut dengan non-blok dan itu konferensinya diadakan di Bandung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Jadi kita pernah menjadi bangsa yang besar. Kita pernah punya Majapahit. Kita pernah sebelumnya Sriwijaya. Sampai kepada Vietnam, Laos, Kamboja. Jadi insya Allah dengan kebesaran masa lalu itu di masa akan datang kita juga bisa lebih besar. Saya tidak pernah putus asa.
Syarat putus asa dalam Islam itu satu. La yai'asu mir rahmatillah illal qaumul kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya mesti kafir dulu. Jadi insya Allah kita tidak pernah putus asa, selalu ada harapan, bangkitkan semangat. Lalu kemudian dari Pak yang terakhir Suhar Sardono, Indonesia tidak baik-baik saja, betul Pak. Karena tidak baik-baik inilah kita ngumpul supaya mudah-mudahan jadi baik-baik. Bahwa dikuasai oligarki, ada tanah-tanah HGU yang perjanjiannya 3 generasi, 150 tahun. Saya, anak saya, cucu saya, tanah itu masih mereka yang garap. Lalu sampai kemana ini gimana? Ingat, sekuat apa dulu Orde Lama? 1945, 1965 G30 SPKI tumbang. Muncul Orde Baru. Siapa yang mengatakan Orde Baru akan tumbang? Semua orang mengatakan, para ahli, kata pakar-pakar yang ada di Amerika, Indonesia baik-baik saja, Orde Baru tidak akan tumbang. Karena orang masih lari pagi nyantai di Jakarta. Tiba-tiba besok meletus kerusuhan Mei 1998. Pak Harto jatuh. Lalu kemudian muncul era reformasi. Ada namanya sunnah tadafu'iyah. Laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Tidak akan mungkin satu dunia, satu Indonesia ini jahat semua. Itu sudah sunnatullah. Kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Enggak mungkin umatku ini sasat nyasar semua. Pasti ada sekelompok orang. Seandainya jahat semua, apa janji Allah? Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang jahat, meninggalkan agama ini, korupsi, makan riba, makan haram, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Bagaimana sifatnya? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah menciptai mereka dan mereka membalas cinta Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dengan diri mereka. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tidak pernah takut memperjuangkan agama Allah. Laumata laim. Siapapun yang mengejek, caci maki, haters, hadang dimanapun, mereka tidak pernah. Mudah-mudahan sekelompok anak muda itu lahir di Universitas Muhammadiyah Semarang, insya Allah. Saya tidak akan pernah berhenti. Selama saya masih bisa ngomong, bicara, selama saya masih sehat, saya akan masuk kampus, keluar masuk, sekolah, hutan, tablik akbar, tanah lapang. Ceramah saya tidak pernah keluar dari 3. Yang pertama, islahul tarbiyah, perbaikan pendidikan. Yang kedua, islahul iqtisad, perbaikan ekonomi, belanja ke warung tetangga. Yang ketiga, islahus siyasah, perbaikan politik. Pilih orang seakidah, pilih. Seandainya saya ceramah hanya cerita tentang mati, mungkin orang nggak marah sama saya. Maka adik-adik kalau nggak mau banyak musuh, cerita tentang mati dan sabar aja. Ibu-ibu sabar, suami dilarikan pelakor sabar. Saya bicara tentang 3, perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Selama masih bisa bicara, bicara. Kalau saya dihadang nggak boleh masuk, saya ngomong di YouTube. Kalau YouTube ditutup, saya akan buka channel yang baru. Wallahu a'lam bishawab.